cerita sebelum tidur. Ini tuh episode keempat kita, untuk keempat ya. Yang terakhir itu di cerita yang di project saya tuh. Sekarang saya mau cerita kejadian mistis atau menyeramkan di rumah saya di Bogor. Itu letaknya di Bantarjati ya. Indraprasta, daerah situ sih. Gitu. Untuk kalian yang tinggal di Bogor pasti tahu daerah ini. Iya. Jadi itu sekitar tahun 2017 waktu sempat di sana sebentar sih. Kemudian rumah itu mau kita renovasi ya. Mau kita renovasi itu rumah, karena dari rumah yang tadinya kurang begitu bagus lah, lama nggak diisi, itu mau saya isi. Jadi saya mau renovasi kita rumahnya. Nah udah gitu saya cari kontraktor, saya dapet kan. Nah, berhubung kita itu mau tadinya dalamnya dulu kita bongkar gitu kan pelan-pelan. Nah saya itu masuk ke rumah itu tuh sekitar jam 12 habis salat zuhur, saya langsung ke situ sendiri. Kemudian saya tutup kisi-kisinya udara tuh yang di atas itu saya tutup tuh, ventilasi. Saya sebelum itu saya buka pintu terus assalamualaikum gitu, saya langsung masuk. Berhubung itu ruangnya gelap, jadi saya langsung masuk ke kamar yang ada lampunya, kamar utama. Saya masuk, saya tutup tuh. Kan lama sih, berhubung itu udah start jam 1, jadi jam setengah 6 itu baru selesai kita nutup, karena istri saya udah jemput kan, udah sore nih ya pulang gitu kan. Waktu pasang itu sih memang saya tuh pakai paku sama palu, di taktok kali kan, taktok kayak gitu sih. Jadi nggak ada hal menyeramkan sih. Seiring waktu itu saya ngerjain tuh nggak ada yang menyeramkan. Cuman begitu saya malam selesai terus kan tidur tuh, habis mandi biasa, mandi tidur gitu kan. Setelah tidur itu saya bermimpi bahwa di pojokan dekat kamar itu, artinya kalau saya di sini tuh sebelah sini nih, di dekat cucian piring itu, saya dimimpikan ada sosok wanita. Kenapa saya itu wanita ya? Rambutnya panjang, warnanya hitam, rambutnya matanya merah. Dia di pojokan terus natap ke saya, seolah-olah dia tuh marah gitu kan, marah atau bahwa ini saya ada saya di sini gitu. Nah dalam mimpi saya itu sayanya lagi dalam ruangan itu, di ruangan kamar yang sedang saya pasangin udah saya tutupin gitu. Dan dia natap saya dengan mata merah yang melotot gitu, yang tapi hidung mulutnya nggak ada, nggak kelihatan, hanya matanya aja, mata, rambut panjang kayak terbang gitu, terbang, ininya hitam badannya, dia cuman ini ngeliatin aja terus sampai saya tuh, kalau kata istri saya tuh kakinya kayak nendang ya, nendang gitu. Karena saya berusaha untuk melawan dan lari gitu. Lawan itu artinya tuh mau keluar gitu dari ruangan itu gitu, karena dia udah ngotot gini keluar, tapi saya tuh nggak ada rasa takut gimana. Cuman yang saya ingat itu yang dia terbang di pojokan tuh, di pojokan, matanya merah gitu. Cuma ya udah, saya bilang ya udahlah. Saya bangun karena istri ngebangunin kan di gini, karena kaki saya tuh udah kayak nendang nendang, makanya si papa ngapain nendang gitu kan. Akhirnya kali ketendang kakinya, akhirnya dia bangun gitu, ngebangun saya gitu kan. Sampai saya tuh pas bangun keringetan, dia nanya, apa ada apa gitu kan. Mimpi apa? Mimpi lihat hantu. Hah, di mana? Ya di mimpi sih, cuman itu tuh di rumah kita yang mau kita renovasi gitu kan. Hah, kenapa? Nggak tahu, dia marah mungkin. Dia itu menyangka saya bikin ribut di situ gitu kan. Berasa udah assalamualaikum gitu waktu buka pintu pertama.
oh gitu, makanya makanya ini dulu apa tuh misalnya tuh pamit dulu gimana, udah saya bilang gitu kan. Cuman entah kenapa tuh, mungkin karena over mau maghrib tuh dia jadi merasa ini Terganggu. orang keganggu gitu kan. Nah, jadi itu terbawa mimpi sampai itu yang pertama. Yang kedua itu sama juga di situ, tapi waktu itu saya lagi beres-beres beres-beres di situ, beres-beres bisa bangunan, cuman dilempar-lempar gitu, brak brak gitu kan. Saya nggak sadar bahwa yang pertama itu dia udah ngasih warning sama saya, ngasih apa tuh, ngasih tanda bahwa dia tuh itu ada gitu. Berhubung saya tuh udah seminggu kemudian tuh kan lupa gitu kan bahwa itu ada, saya lempar lagi, bruk ngerapi-rapihin, ada keburu ada si tukang kontraktor kan, saya rapi-rapihin aja, udah aja. Nah saya tidur lagi, nah dia muncul lagi, cuman sekarang apa tuh namanya, dengan mata yang lebih melotot lagi, besar matanya tuh gitu. Mungkin si hantu ini bilang, nih orang katanya gua tuh di sini ada loh, jangan ganggu gitu kan. Ya habis gimana sesuatu yang nggak kita lihat gitu kan. Kalau kita udah pamit sih di situ tuh ya Bismillahirrahmanirrahim dulu gitu kan, Assalamualaikum gitu kan, biasa. Cuman itu tadi apa namanya, entah kenapa jadi dia tuh muncul lagi ke dalam mimpi saya. Memang saya ini orangnya apa namanya, nggak bisa lihat sih, tapi kadang-kadang bisa merasakan kalau sesuatu itu ada gitu, kalau udah merinding gitu, udah pasti ini something gitu. Apalagi yang rumah-rumah lama gitu kan. Makanya saya di situ tuh sempat gimana gitu kan. Nah, akhirnya kan datang kontraktor nih. Saya sempat bilang nih, Pak, hati-hati ya, saya bilang, di sini nanti pas bangun rumah ada sesuatu. Apa memang mereka tuh tinggal di situ sih, tinggal di apa namanya, tinggal di bangunan rumah itu, rumah yang akan direnov. Cuman saya bilang, hati-hati Pak, harus ini dulu apa namanya, harus permisi dulu di situ. Oh iya gitu kan. Udah aja. Saya nggak jarang ke sana lagi sih. Tuh. Nah ternyata sama waktu berjalan tuh mereka tidur sana tuh, dia sempat melihat bahwa ada noni yang lewat gitu. Set kalau malam itu. Dia bilang, jam berapa Pak? Kira-kira jam 2 jam 3 gitu kan. Jam 3, iya. Terus Bapak gimana? Ya gimana, saya diem aja nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ya gimana bentuknya Pak? Ya itu cewek hitam, kadang-kadang putih, dia bilang gitu kan, kata si Abah namanya kan, tuh si Abah yang suka tidur situ. Yang lain sih pulang, cuman si Abah sama siapa tuh, sama anaknya, anak cucunya, dia tinggal di situ gitu. Nah, sampai si Abah itu 2 hari kemudian itu sampai panas dingin si Abah itu, panas dingin tuh. Dia gimana tuh Bah? Ya gimana lagi katanya, karena dia mau pulang itu jauh, mana Bogor jauh lah, dia bilang sih, harus habis turun bis perjalanan jauh, jadi dia beli menginap di situ gitu kan. Terus gimana Bah? Ya mau gimana lagi, dia bilang kan, udah begini saya gimana. Terus abang nggak lari? Enggak lah, mau lari gimana, orang di depan ada kayu-kayu, jadi dia nggak bisa keluar kan. Ujungnya dia nginep apa tuh sama si cucunya itu ngumpet di kamar yang sengaja kita jadiin penyimpanan barang gitu, kamar yang saya tutupin itu, di situ gitu. Waduh, gimana Bah? Akhirnya kita selamatan. Jadi sebenarnya selamatan bikin tumpang kecil-kecilan gitu. Selamatan bikin tumpang kecil-kecilan. Ya berdoalah biasa, waktu itu tuh hanya pegawai saya sih, nggak banyak pegawai, ya minta izin bahwa kita itu mau merenovasi rumah ini gitu kan, jadi jangan diganggu gitu. Ya udah, habis di situ sih nggak ada gangguan, cuma begitu dibongkar yang belakang, ternyata belakang itu adalah parit, terus nggak makam warga gitu situ, kuburan gitu. Jadi memang ini juga sih, saya udah ditampakin gitu kan, terus waktu ngebangun juga digituin, jadi ternyata memang itu di mana-mana yang gitu tuh halnya ada sih. Makanya kita selalu apa ya, selalu coba untuk minta izin dulu sesuatu itu gitu, siapa tahu memang
nggak kelihatan sih di situ. Mm-mm. Jadi kita harus izin untuk ya permisi dulu gini-gini gitu. Itu sih kalau di rumah yang dan lagi renovasi biasanya. Mungkin mama ada cerita lain? Kalau kejadian misteri di rumah, ini kejadiannya sebelum aku bisa melihat makhluk halus ya, maksudnya seperti kondisinya seperti sekarang yang berinteraksi pun bisa. Ini dulu kejadiannya sebelum kejadian saya bisa melihat makhluk halus. Jadi waktu itu aku tuh kan kuliah di Bandung, terus dan kuliahnya itu ada jam-jam siang. Jadi waktu itu aku tuh di rumah sendirian. Untuk info aja, rumahnya itu waktu itu saya tinggal di daerah Soekarno-Hatta. Jadi itu tuh aku sendirian di rumah. Mama sama adik yang kecil itu, ya ada yang kecil itu sekolah masih TK, jadi ditungguin sama mama. Terus adik yang kedua itu lagi sekolah SMA. Aku waktu itu dapat jadwal kuliah siang, ya akhirnya aku sendirian gitu kan. Nah hari itu tuh aku mau berangkat, aku kan mandi dulu dong. Aku mandi, tapi hari itu aku mandi di kamar mandi, di kamar mama. Nah waktu aku mau mandi, udah di kamar mandi sih kondisinya, tiba-tiba ada yang matiin lampu. Lampu mati itu bukan lampu mati kayak PLN mati lampu gitu, enggak. Jadi mati lampunya itu kedengeran suara saklar yang dicetekin gitu. Saklar di luar. Jadi saklarnya itu ada di samping tembok ke arah kamar mandi gitu. Jadi itu tuh kedengeran. Jadi pasti aku nggak mungkin nggak denger gitu suara cekrekannya itu. Itu benar-benar ada suara cekrek gitu, ada yang matiin. Pada saat itu sih aku nggak ada rasa takut. Jadi malah aku ngomong gitu, jangan matiin lampu. Kalau nggak salah sih saya ngomongnya kayak gitu. Dan ya saya nggak perlu keluar lagi sih, itu nyala lagi, nyala lagi seperti biasa. Dan untungnya nggak ada rasa takut, ya seperti biasa aja, keluar dari kamar mandi, ganti baju seperti biasa, terus masih di rumah yang sama. Itu tuh kejadiannya, rumah itu kan ada 2 lantai. Di kamar bawah itu ada 2 kamar, sama-sama punya kamar mandi di dalam. Nah malam itu tuh aku, adik sama adik-adik sama mama tidur di kamar itu, satu kamar bareng-bareng, satu kasur. Kebetulan kasurnya kayak kasur king size, soalnya kita berempat tuh cukup gitu di kasur itu. Nah itu tuh pas malam-malam, aku lupa sih pastinya jam berapa ya malam-malamnya. Itu tuh mama bisik-bisik gitu ke bangunan aku, kayak gitu kan. Terus aku bangun gitu, kenapa mah? Mama tuh gitu, gitu. Aku pikir something wrong nih gitu kan. Mama bilang, Kak, denger nggak di kamar mandi kayak ada orang kayak gitu di kamar mandi, di kamar itu Orang mandi gitu. Karena ada suara jebur-jebur. Iya sih, aku dengar ada suara air ngocor gitu. Terus terus mama bilang, temen cek yuk kamar mandi gitu kan. Ya udah, dan aku lagi-lagi nggak ada perasaan takut gitu loh. Waktu itu jadi tidurnya di kamar yang satu lagi gitu. Ya udah, akhirnya aku sama mama bangun, mama di depan, terus ya bismillah gitu kan, buka kamar mandinya, dan itu nggak ada air ngocor. Tapi lantainya basah? Enggak gitu. Terus kejadian berikutnya masih
di rumah yang sama. Itu kejadian apa ya, mungkin kejadian yang terakhir kali ya, yang di rumah itu. yang aku tahu. Jadi kita tuh akhirnya memutuskan pindah karena itu rumah meskipun bagus tapi menurutku ya, mungkin menurut orang tua juga terlalu jauh ya, dari kampus jauh, dari sekolahan adik-adik juga jauh. Akhirnya kita dapat rumah di daerah apa ya itu tuh, Sawah Kurung. Iya, di daerah Sawah Kurung. Nah, akhirnya kita mau keluar dari rumah yang Soekarno-Hatta ini. Itu udah beres-beres segala macem. Nah, itu tuh kejadiannya mungkin habis maghrib kali ya. Jadi waktu itu tuh aku kebetulan dibantuin pindahannya itu sama mantan. Terus dia itu ngebantuin pindahan, dan kok nggak salah itu dia tuh harusnya ini deh, harusnya ikut mobil box yang bawa barang ke rumah yang baru harusnya. Tapi mama ngeliat ada dia di rumah loh. Kamu kok masih ada di sini, bukannya kamu harusnya ikut mobil box gitu kan, maksudnya nurunin barang yang di sana gitu. Tapi dia ini katanya nggak jawab gitu, dan dia tuh ngelengos aja jalan masuk ke kamar mandi di belakang. Kebetulan di lantai 1 itu ada kamar mandi di luar yang untuk tamu dan untuk asisten rumah tangga kan. Nah, itu tuh adanya letaknya di sebelah dapur gitu. Dan ya kita juga apa ya kita udah nyangka sih sebenarnya rumah ini tuh sepertinya ada penghuninya gitu, tapi karena memang karena memang ya kita nggak punya pilihan kan saat itu. Kebetulan memang sudah ngontrak juga di situ, jadi ya udah jalanin aja gitu. Selama gangguannya nggak ekstrim ya udah gitu. Cuma ya mama memang juga ada cerita bahwa kalau aku pergi ke kampus, terus adik-adik sekolah, dia lagi di rumah sendirian, itu tuh kalau lagi masak tuh kan dia ngebelakangin lorong antara dari ruang makan ke dapur sama ke kamar mandi belakang. Itu tuh dia ngerasa kayak ada orang yang lalu lalang gitu. Terus pernah lagi masak juga kayak ada yang niup tengkuk gitu di belakang lehernya. Tapi ya merinding, cuma ya mama tuh cuma saya tuh nggak ganggu loh gitu loh, saya di sini tuh masuk juga permisi loh gitu loh, nggak pernah. Ya pokoknya Dedi itu kalau kita masuk ke rumah baru pasti sama mama tuh suruh azanin tuh tiap sudut rumah gitu biar nggak ada gangguan gitu, permisi gitu. Setelah keluar dari rumah itu barulah ada cerita kalau temen yang tinggal di area komplek yang sama dengan waktu itu aku tinggal, dia ngomong gitu, waktu pertama kali kamu ngasih tahu kamu tinggal di situ, sebenarnya aku tuh mau cerita sama kamu. Cerita apa? Itu rumahnya angker. Warga kompleks itu udah pada tahu. Oh gitu? Kok kamu nggak ngomong? Ya kalau aku ngomong nanti kamu takut kayak gitu, makanya aku nggak ngomong gitu. Ternyata ada gitu. Terus mama juga pernah waktu ya belum lama jadi warga baru situ kan, di samping sebelah kiri dari rumah ini tuh ada warung, tetangga buka warung, terus jajan ke situ. Dia nanya, ibu yang ngontrak di rumah itu ya, gitu kan. Oh iya, ibu nggak gimana di rumah itu. Ya mama sempat terlalu pertanyaannya kayak gitu kan. Enggak sih, nggak gimana, nggak ada apa-apa bu, aman. Oh ya syukur deh kata gitu. Tapi dia nggak meneruskan omongannya gitu. Padahal memang warga kompleks itu udah tahu, bahkan pas ya ini juga cerita dari Dedi ya. Dedi itu sempat dikasih tahu sama tetangga di situ
bahwa di rumah itu tuh ada, tapi Dedi itu waktu itu nggak ngomong karena takut kita gitu, kita jadi parnoan tinggal di situ, makanya dia simpen buat sendiri, dan dia baru ngasih tahu cerita itu setelah kita udah keluar dari rumah itu, bahwa ada bapak-bapak yang ngomong gitu ya, tetangga belakang rumah kita, bahwa Pak itu di rumah itu sebenarnya ada penghuni sini tuh, udah tahu penghuni komplek tuh kalau di rumah yang bapak tempatin tuh ada penghuninya. Makanya kenapa pemilik rumah itu nggak pernah mau menjadikan rumah itu rumah untuk tinggal, dan itu hanya diisi kalau penghuni itu mau, ya kasarnya mau ngecek rumah aja sebentar gitu, dia nggak pernah mau tinggal lama gitu, padahal rumahnya bagus. Yang kita sendiri nggak nyangka gitu bahwa rumah bagus sebagus ini. Iya, yang sekolah Hatta itu atau iya di sekolah Hatta, rumah sebagus itu harganya tuh murah gitu ya. Kalau Dedi mah senang-senang aja ya ada rumah murah. Untung nggak jadi pesugihan. Iya, dan kita anehnya begitu masuk rumah itu tuh sebenarnya nggak ada hawa-hawa kok rumah ini serem ya, nggak ada. Iya. Gitu. Gue lagi keluar itunya. Nggak lagi keluar sih, mungkin ya memang kita aja kali yang karena nggak punya pikiran macem-macem, akhirnya ya nggak tampak seram itu rumah gitu. Beda kalau anak kecil bisa ngeliat ya. Ya keluar kan, kalau Eden sih pernah ada kejadian di rumah itu, di rumah yang sama. Dia itu seneng banget main di gudang, jadi di lantai 2 itu ada gudang. Jadi gudangnya tuh sebenarnya jaraknya nggak jauh sih, seberang-seberangan sama kamar aku sama Oya tidur. Tapi kita memang kalau malam suka takut karena kamar mandi kita di luar ya, nggak di dalam kamar. Kalau mau pipis tuh pasti minta ditemenin, saling nemenin gitu, karena gudang itu tuh posisinya tuh kamarnya kaca-kaca gitu loh. Gudangnya nggak tembok gini gitu, kaca. Dan sama mama kacanya itu nggak dihordengin, transparan, jadi apa yang ada di dalam gudang tuh kelihatan sama kita dari luar. Dan mama itu gudang itu selalu digelapin, nggak pernah dinyalain hanya kalau kita butuh sesuatu di gudang baru kita nyalain. Iya, kebiasaan gitu orang. Jadi yang kalau kita tampak dari luar kelihatan banyak kardus, barang-barang yang nggak terpakai. Nah Eden itu seneng banget main di dalam gudang itu sendirian. Padahal ada. Nah itu makanya kita berpikir dia mungkin punya teman hayalan lah gitu, diajak main sama sesuatu yang ada di gudang itu gitu. Iya. Ya juga ada sih pengalaman itu di rumah pribadi di Bandung. Ponakan sih, siang tuh di maksudnya kan di rumah Damdan ya. Siang rumah itu model zaman Belanda gitu ya, yang atapnya tinggi. Makasih itu namanya Adit. Dia ini apa tuh, pulang sekolah terus nggak pakai cuma ke baju, cuma pakai celana pendek sekolah gitu, warna merah SD kan. Terus ini apa tuh namanya, nongkrong di depan gitu, nongkrong depan di ruang tamu tuh dia buka kan gorden itu ada gorden putihnya yang apa sih lapisnya tuh kan biasa 2 gorden kan. Nah dia buka gini gitu kan, ngeliatin gini. Ya saya asalnya di belakang dia duduk di sofa putih. Gak lama saya keluar, saya pergi gitu kan, karena apa sih mau minum atau apa gitu. Udah balik lagi, tiba-tiba ada tuh lari tuh, hihi gitu kan. Kenapa dia terlari? Kenapa? Ada putih-putih di sana katanya. Apa dit? Apa gitu kan? Apa dia bilang tuh katanya? Sugus tuh apa gitu kan? Sugus apa? Ya sampai ke depan saya lihat tuh siang tuh jam 1-an lah, saya siang tuh nggak ada apa-apa gitu kan. Apa sih dit gitu. Iya ini kamu nih katanya. Putih loncat di depan pintu ini, pintu pagar depan. Hah? Itu mah pocong ya? Iya itu di depan pintu. Lihat mana gitu kan. Masa siang-siang sih dit? Iya gitu kan. Dia tuh ini aja jadi apa tuh, jadi penakut. Karena siang-siang tuh dia bisa lihat gitu. Saya bilang benar apa enggak gitu kan. Ya karena katanya sih anak kan masih murni ya, masih suci, jadi ya bisa ngelihat gitu. Gitu. Aduh,
Itu satu. Yang kedua juga ponakan juga sih, yang kecil-kecil sih, yang cewek tuh ngelihat di taman, ruang taman tengah itu ada Miss K gitu kan, Miss K. Ya sama, dia juga anak kecil tuh, langsung lari aja gitu, mami gitu kan, ada apa gitu, takut di sana apanya, ada ini, ada apa, ada putih-putih gitu kan. Di mana itu, di tengah gitu kan, di ruang apa, di taman tengah. Ya, memang ada, saya nggak bisa ngelihat sih, tapi mereka ngelihat gitu dengan takutnya gitu. Jadi saya tuh gabruk gitu kan. Ya udah, saya juga ngeliatin ada apa ya, ada something apa gitu, lihat. Ya udah pergi keluar. Itu maghrib sih, maghrib. Jadi ya mungkin benar juga sih anak ngebuat di luar maghrib tuh mungkin itu. Nggak, saya udah saya bawa ke dalam gitu. Ya gitu tuh 2 kali tuh ponakan itu. Serem ya. Iya, apalagi anak kecil. Ada lagi apa? Nanti lah. Jadi ini sih kisah di rumah kita masing-masing ya, dulu yang saya di Bandung gini. Nanti ada lagi cerita berikutnya seputar di rumah yang baru. Di rumah yang baru. Itu juga ada. Di Bandung juga ya? Masih di Bandung Di juga. Bandung. Jadi gitu, jadi ya memang kita tuh harus selalu yang namanya itu izin setiap kita mau masuk dalam satu rumah, baik itu rumah yang sudah kita pakai atau yang belum, tuh selalu izin assalamualaikum dulu kak, atau ya kulonawu dulu seperti gimana lah gitu, karena pasti ada sesuatu sih tuh. Iya. Gitu, ada aja yang ketendang kita lah apa, nanti dia bisa marah gitu kan. Gitu, jadi ya selalu itu tadi kan, kalau rumah kosong coba diazanin di sudut gitu ya, sudut, karena mereka tuh biasanya nampaknya tuh di sudut gitu. Itu yang saya mimpiin tuh, nggak pernah dia wing di depan saya gitu, enggak. Makanya untuk ini ya, saran aja sih, ini mau dilakukan silahkan, nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Jadi kalau kalian ini misalnya beli rumah baru atau rumah second gitu, atau masuk kalian ke kontrakan baru gitu kan, ke kosan gitu, atau mes atau apalah gitu ya, itu tuh azanin dulu setiap sudut rumah. Gitu loh. Dan usahakan misalnya kayak di kamar atau di ruang tamu gitu ya, itu tuh dipakai sholat. Jadi biar apa ya, biar adem gitu loh, biar apa ya, ngasih tahu bahwa ini tuh kita ada di sini, hidup berdampingan sama kamu jangan ganggu, kami sudah minta izin, kami sudah kulonuwon istilah Jawanya gitu. Jadi ya meskipun di situ ada dan kita mungkin nggak bisa mengusir dia, tapi seenggaknya kita hidup berdampingan, tidak saling ganggu. Jadi sekian dulu cerita sebelum tidurnya, karena memang sudah ngantuk juga kita ya. Ya jam 11 malam juga. Jadi kita sampai di sini dulu, sampai kita bertemu lagi di cerita-cerita sebelum tidur lainnya. Tapi jangan lupa tolong di subscribe, follow dan like, komen juga ya channel kita, biar terus bisa berkembang gitu. Terus kalian juga pengen diceritain ceritanya, ya kirim aja, mau itu di kampus ke atau di sekolah ke, di rumah nggak apa-apa sih. Biasanya tuh kampus tuh banyak tuh, kampus tuh. Iya. Saya tahu kampus sampai dulu zamannya jadi panjang lagi, tadi udah mau pamitan. Ya udah gitu ya deh, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.